Leo Rolikarnando nyaris hancur di Orleans Masters 2026. Namun aksi heroik Bagas Maulana menyelamatkan muka ganda putra Indonesia malam itu. Halo Sobat Bulu Tangkis dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng kita di sini untuk membahas drama yang baru saja terjadi di tanah Prancis. Tepatnya di ajang Orleans Masters 2026 yang benar-benar menguras emosi kita semua. Benar sekali. Suasana di Palais de Sports Orleans malam itu benar-benar mencekam. Karena penonton tuan rumah tidak henti-hentinya memberikan tekanan kepada ganda putra andalan kita, Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana yang turun sebagai unggulan ketiga turnamen BWF World Tour Super 300 ini. Padahal kalau kita lihat dari papan skor akhir, kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-16 itu terlihat seperti kemenangan yang cukup mulus dan mudah didapatkan oleh pasangan Indonesia ini ya. Tapi tunggu dulu, jangan salah sangka. Karena di balik angka-angka yang terlihat meyakinkan tersebut, tersimpan sebuah drama kecil dan ujian konsistensi yang luar biasa berat yang harus dilewati oleh Leo dan Bagas saat menghadapi wakil tuan rumah, Baptiste Labarthe dan Quentin Ronget. Laga babak 16 besar ini seolah-olah menjadi panggung pembuktian seberapa kuat sebenarnya chemistry racikan pasangan baru kita ini. Karena jujur saja, bagi Leo Rolikarnando, pertandingan malam itu jauh dari kata sempurna jika kita lihat secara individu. Kamu benar. Leo sendiri bahkan mengakui setelah pertandingan bahwa karakter shuttlecock yang meluncur jauh lebih cepat di udara Prancis membuatnya sangat kesulitan untuk menemukan ritme permainan yang pas sejak awal game pertama hingga game kedua berakhir. Leo sempat bercerita dalam sesi evaluasi bahwa dia merasa permainannya tidak enak sama sekali dan dia merasa terlalu terburu-buru sehingga kehilangan kontrol yang seharusnya menjadi senjata utamanya di depan net. Bayangkan saja, seorang pemain sekelas Leo Rolikarnando secara jujur berterus terang bahwa sentuhan magis atau touch miliknya di depan net sedang tidak dalam kondisi prima. Bahkan dia merasa pukulannya berantakan hingga poin-poin krusial di akhir pertandingan. Nah, disinilah sebenarnya letak keindahan dari permainan nomor ganda putra. Ketika ada satu pemain yang sedang meredup performanya di lapangan, maka rekan duetnya harus bisa menyala lebih terang untuk menutupi semua lubang yang ada. Dan itulah yang dilakukan oleh Bagas Maulana dengan sangat luar biasa malam itu. Dia benar-benar mengambil peran sebagai penyelamat yang tampil sangat solid di area belakang lapangan dan sangat sigap menutup setiap celah yang ditinggalkan oleh Leo. Leo bahkan tidak ragu untuk memberikan pujian setinggi langit kepada pasangannya itu, dengan mengatakan bahwa dia sangat beruntung, karena Mas Bagas bisa melakukan cover dengan sangat baik, saat dia sendiri sedang kehilangan arah dalam permainannya. Padahal kalau kita bicara soal peringkat di atas kertas, Leo dan Bagas ini diunggulkan secara mutlak atas pasangan Labarthe dan Ronget. Namun pasangan Prancis itu seolah-olah berubah menjadi tembok yang sangat ulet, karena dukungan penuh dari supporter mereka. Benar. Mereka menerapkan strategi bermain yang sangat rapat, sangat aman, dan penuh disiplin tinggi, yang membuat rally-rally panjang seringkali terjadi karena pertahanan mereka yang sangat susah ditembus oleh serangan bertubi-tubi dari Indonesia. Bagas Maulana sendiri menyadari bahwa meremehkan lawan di level manapun adalah bumerang terbesar yang bisa menghancurkan karir atlet bulu tangkis, sehingga dia tetap fokus 100% sepanjang pertandingan berlangsung. Bagas terus menjaga komunikasi aktif dengan Leo di tengah lapangan. Mereka saling menenangkan satu sama lain, terutama ketika tempo permainan mulai terbawa oleh gaya lawan yang bermain sangat pasif dan hanya menunggu kesalahan dari pihak kita. Ketenangan Bagas ini sangat krusial, karena jika dia juga ikut panik melihat Leo yang sedang tidak dalam performa terbaik, maka bisa dipastikan tiket perempat final Orleans Masters 2026 ini akan melayang ke tangan wakil tuan rumah. Tapi syukurlah, mental juara mereka berbicara lebih keras. Mereka berhasil menjaga fokus dan tidak lengah sedikit pun, meskipun lawan terus memberikan perlawanan sengit hingga detik-detik terakhir pertandingan yang sangat menegangkan itu. Sekarang ujian dari wakil tuan rumah sudah berhasil dilewati dengan selamat, dan satu tiket perempat final sudah resmi berada di genggaman Leo dan Bagas. Namun tantangan yang jauh lebih besar sudah menanti mereka di babak 8 besar nanti. Betul. Lawan mereka berikutnya adalah pasangan yang dikenal sangat ulet dari India, yaitu Hariharan Amsakarunan dan Ruban Kumar Retina Sabapati Arjun, yang selalu punya pola permainan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Ganda putra India memang belakangan ini sering menjadi momok menakutkan, karena tenaga mereka yang sangat besar dan gaya bermain mereka yang pantang menyerah sebelum shuttlecock benar-benar menyentuh lantai lapangan. Leo dan Bagas sudah menegaskan bahwa mereka tidak ingin terbebani oleh status unggulan yang mereka sandang saat ini. Mereka hanya ingin masuk ke lapangan dan bermain lepas, tanpa ada beban pikiran apapun yang bisa mengganggu fokus mereka. Prinsip main tanpa beban ini menurut saya adalah sinyal bahaya yang nyata bagi pasangan India, karena kita semua tahu bahwa Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana yang bermain lepas adalah versi terbaik yang paling mematikan bagi lawan-lawannya. Semoga saja di pertandingan perempat final nanti, Leo sudah bisa menemukan kembali sentuhan magisnya, dan Bagas tetap konsisten menjaga pertahanan di area belakang, agar kita bisa melihat wakil Indonesia terus melaju hingga ke podium juara. Kita doakan yang terbaik untuk perjuangan atlet kita di Prancis. Tetap semangat untuk Leo dan Bagas. Dan terima kasih sudah berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih di kancah internasional yang sangat prestisius ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai drama kemenangan Leo dan Bagas di Orleans
Allianz Masters. Jangan lupa untuk terus mendukung atlet Indonesia lainnya yang juga sedang berjuang di berbagai turnamen dunia lainnya ya sobat. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang pastinya tidak kalah seru dan penuh dengan analisis mendalam mengenai strategi permainan bulu tangkis dunia, hanya di kanal kesayangan kita semua ini. Hasil undian Piala Thomas 2026 benar-benar mengerikan. Indonesia harus terjepit di grup neraka bersama macan Asia dan kekuatan baru Eropa. Halo Sobat Bulu Tangkis semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu menyajikan berita paling panas dari dunia tepok bulu internasional, terutama mengenai hasil undian Piala Thomas dan Uber 2026 yang baru saja keluar. Benar sekali, suasana di kantor Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF di Kuala Lumpur pada hari Rabu 18 Maret 2026 terasa sangat tegang saat proses pengundian berlangsung. Dan hasilnya membuat kita semua benar-benar merasa sangat terkejut. Tim putra Indonesia yang merupakan raksasa dan tim tersukses sepanjang sejarah dengan koleksi 14 gelar Piala Thomas, kini harus menerima kenyataan pahit karena tergabung dalam grup D yang sangat kompetitif dan diisi oleh tim-tim yang memiliki tingkat kekuatan sangat merata. Di grup D tersebut, pasukan Merah Putih yang kali ini datang sebagai unggulan kedua harus bersiap menghadapi gempuran dari tim nasional Prancis, Thailand, dan juga wakil dari benua Afrika, yaitu Aljazair, yang memiliki potensi besar untuk menghadirkan sebuah kejutan yang besar. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada tim Prancis karena mereka sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor tunggal putra mereka yang kini diperkuat oleh trio pemain muda bertalenta yang sangat berbahaya serta juga sangat mematikan. Benar, mereka punya Christo Popov, Alex Lanier, dan Toma Junior Popov yang performanya sedang menanjak tajam di berbagai turnamen sirkuit dunia, sehingga Jonathan Christie dan kawan-kawan benar-benar harus menyiapkan strategi yang sangat matang agar tidak sampai terjungkal oleh segala agresivitas mereka. Belum lagi ancaman dari tim Thailand yang selalu menjadi batu sandungan serius bagi Indonesia di kancah Asia, karena mereka memiliki pemain tunggal putra kelas dunia seperti Kun Laut Vititsan, serta pemain ganda berpengalaman seperti Decha Polpua Varanukroh yang memang sudah dikenal sangat tangguh. Thailand memang dikenal memiliki semangat juang yang luar biasa tinggi saat bermain dalam format beregu, sehingga setiap partai yang dimainkan melawan mereka pasti akan menguras energi dan emosi. Namun kita tetap harus merasa optimis karena performa pemain kita sedang sangat positif. Sementara itu, Aljazair sebagai wakil dari benua Afrika mungkin terlihat sebagai tim yang paling lemah di atas kertas. Namun dalam sejarah beregu seringkali terjadi kejutan di mana tim non-unggulan mampu tampil lepas dan merepotkan tim besar yang sedang dalam posisi tertekan. Sekarang mari kita lihat peta persaingan di grup lainnya, di mana grup A diisi oleh raksasa China yang akan ditantang oleh India, Kanada, dan Australia. Kemudian di grup B ada persaingan antara Jepang, Malaysia, Inggris, serta tim nasional dari negara Finlandia. Dan jangan lupakan grup C yang mempertemukan Taiwan, tuan rumah Denmark, Korea Selatan, serta Swedia, yang merupakan grup sangat kompetitif karena kekuatan pemain mereka seimbang, sehingga sulit menebak siapa yang akan menjadi juara grup dan runner-up nantinya di Denmark nanti. Setelah membahas tim putra, kini saatnya kita mengalihkan fokus ke tim putri, yang juga memiliki misi besar di ajang Uber Cup 2026 setelah pada edisi sebelumnya berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai finalis di turnamen tersebut yang lalu. Di grup C Uber Cup, Sri Kandi Bulu Tangkis Indonesia akan bersaing dengan Chinese Taipei, Kanada, dan juga Australia untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur. Dan meskipun kita memiliki peluang besar, namun kita tetap harus mewaspadai kekuatan dari para tunggal Chinese Taipei. Chinese Taipei seringkali menjadi momok menakutkan karena konsistensi permainan mereka. Namun dengan komposisi pemain kita saat ini yang dipimpin oleh Gregoria Mariska Tunjung, kita seharusnya bisa mengamankan posisi minimal sebagai runner-up grup untuk melaju ke babak perempat final nantinya. Mari kita lihat grup lainnya di Uber Cup, di mana grup A dihuni oleh China, India, Denmark, dan Ukraina. Sementara grup B mempertemukan Jepang, Malaysia, Inggris, serta tim nasional dari negara Finlandia. Dan jangan lupakan grup C yang mempertemukan Taiwan, tuan rumah Denmark,
Korea Selatan, serta Swedia, yang merupakan grup sangat kompetitif karena kekuatan pemain mereka seimbang sehingga sulit menebak siapa yang akan menjadi juara grup dan runner-up nantinya di Denmark nanti. Setelah membahas tim putra, kini saatnya kita mengalihkan fokus ke tim putri yang juga memiliki misi besar di ajang Uber Cup 2026 setelah pada edisi sebelumnya berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai finalis di turnamen tersebut yang lalu. Di grup C Uber Cup, Sri Kandi bulu tangkis Indonesia akan bersaing dengan Chinese Taipei, Kanada, dan juga Australia untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur. Dan meskipun kita memiliki peluang besar, namun kita tetap harus mewaspadai kekuatan dari para tunggal Chinese Taipei. Chinese Taipei seringkali menjadi momok menakutkan karena konsistensi permainan mereka. Namun dengan komposisi pemain kita saat ini yang dipimpin oleh Gregoria Mariska Tunjung, kita seharusnya bisa mengamankan posisi minimal sebagai runner-up grup untuk melaju ke babak perempat final nantinya. Mari kita lihat grup lainnya di Uber Cup, di mana grup A dihuni oleh China, India, Denmark, dan Ukraina. Sementara grup B mempertemukan Jepang, Malaysia, Inggris, serta tim nasional dari negara Finlandia. Dan jangan lupakan grup C yang mempertemukan Taiwan, tuan rumah Denmark, Korea Selatan, serta Swedia, yang merupakan grup sangat kompetitif karena kekuatan pemain mereka seimbang sehingga sulit menebak siapa yang akan menjadi juara grup dan runner-up nantinya di Denmark nanti. Setelah membahas tim putra, kini saatnya kita mengalihkan fokus ke tim putri yang juga memiliki misi besar di ajang Uber Cup 2026 setelah pada edisi sebelumnya berhasil mencatatkan prestasi gemilang sebagai finalis di turnamen tersebut yang lalu. Di hasil undian kali ini, tim putra merasa sangat terjepit di grup neraka karena bertemu dengan lawan-lawan yang tidak mudah dikalahkan. Di sisi lain, tim putri Indonesia memiliki peluang yang lebih baik, namun tetap harus mewaspadai persaingan ketat. Benar sekali, hasil undian ini membentuk skenario yang sangat menantang untuk Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026, dan pastinya akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat seru. Kesiapan mental akan menjadi faktor paling krusial, karena dalam format beregu, kemenangan bukan hanya soal kemampuan individu semata, melainkan juga soal kekompakan tim dan bagaimana para pemain bisa menangani tekanan saat membawa nama negara di pundak mereka masing-masing dengan sangat baik. Kita semua tentu berharap agar para pahlawan bulu tangkis Indonesia bisa menjaga kondisi fisik mereka agar tetap prima hingga hari pertandingan tiba, serta terus mempertajam strategi permainan agar bisa memberikan penampilan terbaik dan kembali membawa trofi ke tanah air yang tercinta. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi tambahan energi yang luar biasa bagi para pemain yang sedang berjuang di Denmark nanti. Jadi pastikan kalian semua tidak melewatkan satupun pertandingan seru ini dan terus memberikan segala bentuk doa terbaik kalian. Terima kasih banyak bagi teman-teman Sobat Bulu Tangkis yang sudah menyimak pembahasan mendalam mengenai hasil undian ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia bulu tangkis yang sangat seru. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya yang pasti akan lebih seru dan informatif lagi. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia karena mereka adalah kebanggaan kita semua. Salam olahraga dan sampai bertemu kembali di momen kemenangan tim Garuda di kancah internasional yang indah.